ini menunjukkan kepemimpinan lemah dari Pak Prabowo. Saya jujur tidak melihat apa manfaat signifikan dari pemekaran ini. Tapi kalau Anda tanyakan apa kelemahannya, banyak sekali gitu. Nggak ada zakennya. Nah, berarti ya Kabinet Merah Putih ini nggak ada Nggak zaken. ada zaken. Ini lebih tepat mengutip apa yang disebutkan di dalam salah satu media online tuh. Ini kalimat second, bukan ini kabinet second, bukan kalimat zaken gitu loh, Pak. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, ada kabinet baru yang bernama Kabinet Merah Putih. Kabinet ini dibentuk di masa pemerintahan Prabowo Gibran yang baru-baru ini aja resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober lalu. Nah, tetapi ada beberapa pihak atau beberapa orang yang kurang suka nih dengan kabinet ini. Kenapa? Karena dianggap kabinet ini terlalu gemuk. Kenapa kira-kira ya? Nanti langsung kita tanyain aja. Karena sekarang kita sudah ada di studio Binus TV dan sudah ditemenin juga oleh seorang pengamat politik yang pasti udah gak asing di mata kalian. Say hello to Pak Ray Rangkuti. Halo Pak Ray, Halo, apa kabar? Baik sejauh ini. Nah, Pak, kita mau langsung masuk aja kali ya Pak ya. Sekarang kan kita udah masuk Kabinet Merah Putih nih Pak. Udah ada Kabinet Merah Putih nih. Nah, kalau menurut Bapak, karena ini kan dibilang sebagai kabinet tergemuk semenjak Orde Baru ya. Nah, menurut Bapak ngelihat Kabinet Merah Putih ini gimana? Saya mau menilai dengan 3 penilaian. Oke. Pertama adalah yang Anda sebutkan tadi, ini kalimat yang terlalu mekar. Kedua, ini kabinet yang paradok. Oke. Dan yang ketiga, ini menunjukkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Oke. Yang pertama dulu tadi ya, mekar. Mekar ini kan sepanjang sejarah Republik, ini kali pertama, yang kedua sih sebenarnya ya. Kalau kita ngikutin sejarah Republik ya, dengan jumlah anggota kabinet mencapai lebih dari 100 orang itu. Dulu pernah kita mengalaminya, tapi kala itu kita menggunakan sistem parlementarian. Kalau dalam sistem parlementarian itu memang biasa agak banyak anggota kabinet ya, karena usia mereka juga kadang-kadang nggak terlalu lama. Karena seperti kita ketahui di parlementarian itu sangat mudah orang jatuh dan jatuh bangkit ya. Misalnya baru orang tuh kerja setahun udah dimakzulkan, orang 1,5 tahun dimakzulkan gitu. Nah, tapi kalau dalam pengertian sistem presidensialisme yang murni ya, khususnya sejak reformasi, ya ini tentu kali pertama dalam sejarahnya kita mendapatkan jumlah anggota kabinet yang mencapai lebih dari 100 orang. Ya, umumnya kita di angka 34 dan saya kira itu yang paling banyak. Di zamannya PSB 34 2 periode, di zamannya Pak Jokowi 34 juga 2 periode. Jadi ini melonjak 3 kali lipat ya, berarti ya dari 34 menjadi 106 atau 109 anggota kabinet. Tapi masih di luar staf ahli loh ya. Staf ahli, kemudian di luar anggota dewan ya, Dewan Pertimbangan Presiden, di luar Dewan Ekonomi Nasional, di luar Dewan ini, Dewan itu, macam-macam dan sebagainya. Totali menurut saya sih mungkin lebih dari 109. Itu bisa-bisa mencapai 120-an orang sebetulnya gitu. Nah, ini memang terbesar ya. Itu yang saya sebut tadi itu itu membengkak ya, dimekarkan sedemikian rupa. Nanti akan kita bahas apa implikasi-implikasinya ya. Nah, yang kedua tadi saya menyebut ini kabinet paradok gitu. Kata paradok itu sebetulnya saya ambil dari bukunya Pak Prabowo yang ia tuliskan pada tahun 2014 yang lalu. Nama bukunya itu Paradoks Indonesia. Nah, beliau memperlihatkan bagaimana pengelolaan Indonesia yang bertolak belakang, yang alias paradok gitu, dengan kenyataan-kenyataan yang kita alami di Indonesia gitu. Nah, situasi yang seperti ini juga saya lihat di anggota kabinet yang sekarang. Antara harapan Pak Prabowo dengan jumlah kabinet plus juga dengan orang-orang yang ditempatkan pada posisinya masing-masing, bagi saya sih itu memperlihatkan sebuah paradok dari susunan kabinet gitu. Nah, yang ketiga tadi saya menyebut ini menunjukkan kepemimpinan lemah dari Pak Prabowo. Karena saya kira kita semua melihat lebih tepat ini kabinet akomodatif ya, ketimbang memang kabinet yang dibutuhkan gitu. Akomodatif itu artinya
mempertimbangkan semua kekuatan politik untuk masuk di dalam anggota kabinet. Dari para pendukungnya, partainya, suku, agama, ormas, ya, relawan macam-macam, ya kan, termasuk TNI, Polri gitu. Nah, masuk semua di dalam struktur kabinetnya yang tentu saja ya istilah saya itu dimekarkan gitu, karena banyak kabinet yang biasanya kita kenal disatukan sekarang itu dipisah oleh Pak Prabowo gitu. Nah, itu 3 tanggapan saya terhadap susunan kabinet yang sekarang gitu. Oke, baik. Tadi Bapak sempat bilang kan ini kabinet mekar juga ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dikhawatirkan kalau misalkan sebuah kabinet ini terlalu mekar? Ya, bagus tuh. Saya sebut tadi mekar itu karena pertama jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, yang saya sebut mekar itu seperti memisahkan satu badan jadi 2 badan gitu loh. Misalnya kan selama ini kita mengenal Dekumham itu satu badan kan. Ya sekarang dipisah jadi Departemen Hukum 1, Hak Asasi Manusia 1 gitu ya. Dulu misalnya sering kita ketahui itu Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Hutan dan Lingkungan Hidup satu badan gitu ya. Nah, sekarang dipisah, Menteri Hutan sendiri, Menteri Lingkungan Hidup sendiri gitu. Itu yang saya sebut tadi itu pemekaran gitu loh. Jadi umumnya selama ini kita kenal dalam satu badan, sekarang dipisah-pisah oleh Pak Prabowo gitu ya. Ya seperti inilah pemekaran daerah kan. Yang satu kabupaten dipisah jadi 2 kabupaten, 3 kabupaten dan sebagainya gitu. Nah, ini juga kita alami. Nah, saya jujur tidak melihat apa manfaat signifikan dari pemekaran ini, kecuali saya merujuk ke poin ketiga tadi, yaitu poin dalam rangka mengakomodir ya orang-orang dekat Pak Prabowo, kekuatan-kekuatan yang bersama Pak Prabowo untuk duduk di dalam anggota kabinet gitu. Saya tidak melihat keuntungannya, tapi kalau Anda tanyakan apa kelemahannya, banyak sekali gitu. Nah, pertama adalah koordinasi. Bagaimana mengkoordinir dengan jumlah hampir sekarang itu kan kita punya hampir 50 anggota kabinet ya. Jadi itu nambah sekitar 17 anggota kabinet gitu ya dari yang sebelumnya gitu. Nah, ini koordinasinya bagaimana? Karena boleh jadi kemudian akan ada tumpang tindih, itu satu. Yang kedua adalah akan menyulitkan secara birokrasi. Karena boleh jadi di satu kantor kita udah selesai, tapi di kantor yang lain belum tentu. Jadi menambah birokrasi gitu. Padahal selama ini salah satu kritikan kita kepada pemerintah itu karena terlalu banyak birokrasi. Nah, misalnya nih, contoh aja kita buat, kalau kita ngurus KTP harus ke polisi dulu, misalnya gitu ya, ke Dukcapil dulu, ya kan, ke RT RW dulu gitu. Jadi orang akhirnya kemudian malas untuk ngurus KTP gitu. Dengan pemekaran seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ya tentu akan menimbulkan banyak pintu yang harus dilewati untuk satu peristiwa. Lebih khusus lagi tuh kalau misalnya saya ngutip pernyataannya Pak Teten Mas Duki ya, mantan Menkop UKM gitu ya, Menteri Koperasi dan UMKM gitu. Ekspor itu kita membutuhkan sekitar ingat saya itu 50-an surat untuk ekspor. Sementara untuk impor aja setengahnya yang nggak ada. Jadi lebih mudah impor ketimbang ekspor gitu loh, Pak. Nah, kenapa begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam konteks ekspor? Ya karena banyak pintu itu gitu. Ngurus ini dulu, ini dulu, Kemendak dulu, ke Menteri Perindustrian dulu, ke Menteri ini dulu, ke Menteri itu dulu. Jadi banyak sekali administrasinya gitu. Nah, yang kedua adalah misalnya kita lihat itu keluhannya Pak Jokowi soal pembebasan lahan di IKN. Itu kan salah satu yang mengakibatkan terjadi pergeseran ya pengelolaan IKN kan dari ketua yang lama ke Menteri PUPR yang sebelumnya gitu. Itu salah satunya karena susahnya melakukan pembebasan lahan karena yang memiliki kewenangan administratif banyak sekali. Lulus di Menteri Kehutanan, di sini belum tentu lulus, di situ belum tentu lulus gitu ya. Di sini belum tentu lulus gitu.
Akhirnya lambat sekali proses pembebasan lahan di IKN itu. Itu yang sampai sekarang dialami sebetulnya gitu. Nah, pembengkakan ini akan sangat potensial menimbulkan hal yang sama. Jadi akan terjadi proses birokratisasi lagi terhadap segala sesuatu yang berhubungan mungkin ya dengan perizinan ya, dengan pengakuan ya, macam-macam dan seterusnya itu. Nah, di luar itu yang saya sebutkan tumpang tindih kan. Di sini diatur begini, di sana diatur beda lagi gitu loh kira-kira kan. Nah, yang ketiga koordinasi yang saya sebutkan itu adalah soal ya kemampuan Pak Prabowo untuk melakukan pengawasan gitu ya. Nah, itu salah satu faktornya yang saya ingat kerugiannya. Yang kedua, dengan sendirinya biaya negara kita membengkak. Kan ya sekarang 34 tuh kalau kita buat menjadi sekitar 49 ya anggota kabinet baru. Sebut saja misalnya wamennya 1, staf ahlinya berapa? 5, ditambah staf administrasinya berapa? 50 sampai 50 terlalu moderat. Mungkin bisa 70-an, 80-an. Jadi 70 kali 49 kali sekian wamen. Berapa Anda bayangkan total yang harus direkrut dan kali sekian kesejahteraan gitu. Sebagai contoh aja lah misalnya menteri dengan 49 menteri, kita kalkulasi aja 100 juta per bulan. Gitu, itu sudah 4,9 miliar kan gitu ya. Kalau staf ahlinya 50 juta kali sekian lagi gitu ya. Kalau staf ahli itu bawa staf lagi kali sekian lagi, belum lagi staf administrasi di lingkaran kementerian itu. Karena dengan sendirinya akan ada rekrutmen. Nggak bisa itu begitu saja menarik ya administrasi yang di menteri ini pindah ke menteri sini gitu. Bisa mungkin setengahnya, tapi tetap ada kekurangan untuk mengisi ya. Nah, itu saja udah butuh berapa? 50 kali 40 sekian gitu ya. 50 kali 50 berapa? 250. Kalikan saya 30 juta, 40 juta per bulan. Berapa habis kita itu kan budget kita untuk kepentingan biaya birokrasi aja. Jadi kalau dihitung-hitung lama-lama belanja harian kita belanja rutin sudah jauh lebih banyak daripada belanja modal. Dan itu penyakit kita dari dulu karena birokrasinya terlalu besar, terlalu tambun gitu. Sehingga APBN kita lebih banyak kesedot ke sana ketimbang misalnya untuk keperluan pembangunan gitu. Nah, setidaknya 3 itu tuh. Nah, ditambah nih fakta-fakta di lapangan kenyataannya yang saya sebutkan tadi. Mulai banyak nih kementerian baru yang merasa nggak cukup dananya gitu loh. Misalnya kemarin kita dengar kalau cuma 20 miliar apa yang bisa dikakukan dengan 20 miliar gitu. Ada juga misalnya yang mengatakan Menteri Transmigrasi kalau saya baca tuh wah cuman 100 sekian miliar di zamannya Pak Harto 5, sekian triliun dan seterusnya gitu. Jadi apa gitu loh. Itu konsekuensi yang konsekuensi yang harus dilakukan. Karena apa gitu? Ini kan uniknya, ini menambah persoalan baru nih. Jadi dia dimekarkan, tadi sudah saya kan dimekarkan kan. Tetapi budget dia dianggap dalam satu badan. Jadi budgetnya misalnya HAM itu dianggap masih bagian dari Kemenhum gitu loh. Jadi dia kebagiannya cuma 20 miliar. Karena kalau budgetnya keseluruhan Kemenkumham itu dahulu misalnya sekian triliun, nah itu kan HAM ini kan ibaratnya satu bagian tertentu dari Kemenkumham. Ya bagian yang lain kan ada migrasi lah, inilah macam-macam dan seterusnya itu. Jadi mereka berbagi sekian dari sekian triliun yang diambil oleh Menkumham gitu. Nah sekarang kelihatannya pola pembagian, pola alokasi budgetnya masih sama. Jadi untuk hukum dan HAM itu sekian, untuk HAM-nya dapat 20 miliar gitu ya. Untuk transmigrasinya kan kalau transmigrasi kita kan dulu masuk ke Menteri Perumahan Rakyat dan Transmigrasi kan. Nah jadi transmigrasi ini masuk budgetnya ke Menteri Perumahan Rakyat. Jadi masuk dia sekian persen gitu loh. Ya itulah tadi misalnya cuma sekitar 100 miliar atau macam-macam dan seterusnya. Jadi dia ini yang perlu dipikirkan ke depan. Kalau dia menjadi badan sendiri, lembaga sendiri, memang nggak patut. Dananya itu sampai 20 miliar. Masa kementerian dananya cuma 20 miliar? Gaji
stafnya aja tentu saja nggak cukup ya, apalagi program gitu loh kira-kira itu. Nah ini menurut saya bagian yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya oleh Pak Prabowo, sehingga ya penting bagi-bagi aja dulu gitu loh. Padahal kalau ia jadi kementerian sendiri, mau tidak mau budgetnya harus dinaikkan gitu. Nah apakah dana kita cukup, biaya kita cukup? Nah ini pembengkakan yang menurut saya tak terpikirkan di awalnya karena ingin mengakomodir ya semua kekuatan politik yang bersama dengan Pak Prabowo itu dalam satu jabatan-jabatan itu tadi gitu. Nah itu yang kita lihat itu. Jadi apa negatifnya? Negatifnya banyak sekali yang kita bisa ceritakan gitu. Sementara positifnya saya nggak melihat gitu ya. Misalnya ini kita bicara ke faktor yang kedua. Apa yang sih yang contoh yang disebut dengan paradoks itu gitu. Nah saya kan bicara tuh. Kan salah satu alasan Pak Prabowo ya untuk membuat jumlah anggota kabinet yang membengkak seperti sekarang yang di dalamnya ada pemekaran itu karena katanya Indonesia kita ini adalah besar. Lah kalau kan besar ini kan dari dulu bukan hanya sekarang gitu kira-kira ya kan. Ya sejak Indonesia dideklarasikan ya besarnya udah begitu gitu kan. Tapi nggak pernah ada menterinya khususnya di era reformasi ya yang harus sampai 100. Ya kan, sebesar-besarnya Indonesia di zamannya Pak SBY, menterinya cuma 34. Di zaman Pak Jokowi, menteri paling banyak 34. Gitu. Sementara Indonesia besar itu sama dengan di eranya Pak Jokowi dengan di eranya yang sekarang ini gitu loh. Iya. Nah sekarang Pak SBY, Pak Jokowi kenapa 34, Anda bisa kok sampai 109 gitu kira-kira. Nah itu kan kita dengar tuh alasannya itu tadi kan. Nah jadi Indonesia ini sangat besar. Yang kedua, mempercepat pembangunan. Gitu kira-kira. Nah, justru pertanyaannya, kalau mempercepat pembangunan di mana-mana, itu justru merampingkan birokrasinya. Itu kan salah satu ininya kan hukum percepatan kan sebenarnya. Bukan sebaliknya. Kalau Anda mau cepat, perbanyak birokrasinya gitu. Orang udah habis waktunya ngurus-ngurus birokrasi, ya kan? Ini lagi macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, ini paradoks yang kedua yang saya sebutkan. Juga disebutkan demi kepentingan efektivitas. Ya jelas teori efektivitas dan efisiensi itu berkaitan dengan rasionalisasi kan. Nah efektivitas itu hubungannya dengan efisiensi. Efisiensi itu hubungannya dengan rasionalitas. Jadi kan paradok banget. Anda mau efektif dan efisien tapi membesarkan jumlah ini kan jumlah birokrasinya gitu. Kan nggak cocok. Itu yang saya sebut paradok. Kalau yang mestinya kalau demi kepentingan efektif dan efisien itu ya dirasionalisasi. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya 34, paling hebat Pak Prabowo 25. Kan itu yang disebut dengan efektif efisien kan gitu kira-kira. Bukan sebaliknya membanyakkannya gitu. Nah, paradoks yang lain itu adalah kan Pak Prabowo itu kan temanya itu kan melanjutkan kan. Nah, masa melanjutkan lebih banyak dibutuhkan orang daripada yang memulai gitu. Di mana-mana kalau yang namanya melanjutkan pasti nyusut gitu loh. Karena yang sebut dengan melanjutkan itu artinya mengerjakan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh orang yang sebelumnya. Tapi skalanya itu sudah bisa di atas 50%. Jadi Pak Jokowi sudah misalnya targetnya udah di angka 60%, katakan begitu. Artinya yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo itu kan tinggal 40%. Kan ini aneh. Pekerjaan Anda tinggal 40%, tapi banyak ya. Banyak sekali. Sementara Pak Jokowi yang 60%, dia butuh cuma 34 anggota jumlah kementerian gitu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai paradoks dari susunan kabinet ini. Nah, salah satu yang penting untuk mencegah kata Pak Prabowo itu tindakan korupsi gitu. Loh, saya mau tanya beliau, Anda seleksi nggak tuh calon-calon menterinya? Jangan-jangan masih ada yang tersangkut kasus gitu kan? Atau diceritakan orang punya potensi akan tersangkut kasus gitu? Atau orang yang sudah pernah dipanggil bahkan disidang gitu ya oleh KPK, oleh pengadilan terkait dengan kasus suap, ya gratifikasi macam-macam dan sebagainya. Kenyataannya Pak Prabowo nggak melakukan seleksi untuk berhubungan dengan, sehingga kita masih bisa lihat tuh beberapa nama yang dikait-kaitkan dengan tindakan yang berhubungan dengan korupsi, kolusi dan suap gitu. Nah, kenyataannya tuh masuk semua tuh, ya kan? Nah, itu yang saya sebut bagian dari paradok. Pak Prabowo kampanyenya zero tolerance terhadap
korupsi gitu, tapi beliau sendiri nggak melakukan seleksi terhadap orang-orang yang direkrut untuk duduk di jabatan anggota kabinetnya gitu. Nah, inilah yang saya sebut tadi itu paradok dari Kementerian Pak Prabowo ini. Kalau dilihat dari ini semua sih, ini omon-omon gitu loh. Tadi kan Bapak sempat ada bicara tentang banyaknya orang yang masuk di kabinet Merah Putih ini kan salah satu hasil akomodir dari Prabowo terhadap orang-orang terdekatnya. Siapa sih Pak yang kira-kira nih yang dicurigai masuk ke kabinet Merah Putih emang karena hasil akomodasi dari Prabowo, Pak? Saya kira kalau murni Pak Prabowo itu saya kira orang-orang Gerindra aja. Yang lainnya sih, tadi kan saya mengatakan bukti ini menunjukkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo. Saya kira pertanyaan itu masuk di kategori ini gitu ya. Kalau kita lihat susunan kabinet yang sekarang ini, saya sih melihatnya ini kabinet wajahnya Pak Jokowi. Oke. Karena ada sekitar 17 ya. 17 ya mantan menteri era Pak Jokowi itu dimasukkan ke sini. Jadi itu lebih dari setengah anggota kabinet yang sekarang. Nah, yang kedua adalah ini wajah partai politik. Boleh disebut 70% anggota kabinet yang sekarang ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan partai politik, anggota partai dan seterusnya itu. Jadi dikuasai oleh Pak Jokowi, dikuasai oleh parpol, lalu kemudian orang-orang yang ikut serta membantunya dalam Pilpres kemarin. Kita boleh sebut namanya relawan lah atau apalah macam-macam gitu. Nah, ini semua lalu yang keempat adalah sektor partai politik yang ditarik oleh Pak Prabowo yang sebetulnya berbeda dengan beliau. Kan setidaknya itu ada 1 atau 2 partai kan, dalam ini PKB dan mungkin juga PKS masuk di dalam. Nasdem kan udah nyatakan tidak ikut di dalam anggota kabinet yang sekarang kan, kira-kira gitu. Jadi inilah wajah kabinet Pak Prabowo itu. Jadi wajah kabinet Pak Prabowo itu adalah wajahnya Pak Jokowi, wajahnya parpol, wajahnya relawan gitu loh, Pak. Dan sedikit baru kemudian orang-orang Gerindra. Nah, di luar ini semua adalah yang ini. Partai Golkar aja mendapatkan berapa tuh? 8 ya. Anggota kabinet. Anggota lo itu belum lagi jabatan-jabatan lain. Gubernur Lemhanas mereka juga dapat misalnya. Wamen berapa mereka punya dan sebagainya gitu. Jadi kalau dari sini saya kira Pak Prabowo jelas kurang mampu ya melakukan negosiasi dengan partai-partai politik ini sehingga kelihatan ya auranya atau wajah dari anggota kabinet seperti yang kita sebutkan tadi tuh, wajah parpol, wajah Jokowi dan juga wajah relawan gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi ya, Pak Prabowo ini penentuan anggota kabinet ini memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Nah, ingat loh itu tadi, misalnya saya kembali ke 2 itu tadi dulu soal anti korupsi itu tadi. Itu kan sudah ada menterinya yang pakai surat kementerian tuh untuk acara keluarga kan, belum apa-apa loh itu. Karena Pak Prabowo nggak seleksi moralnya, dia partai nyerahkin orangnya gitu ya diterima oleh beliau. Tanpa dipertanyakan, tanpa diusut lah, ya kan, bagaimana moralnya, bagaimana sebetulnya ini, pokoknya ini serahkan partai, itulah yang diterima oleh beliau gitu. Itu lagi-lagi masuk ke dalam poin ketiga, kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Pak, saya kan juga ngeliat nih, dari totalnya sekitar 48-49 menteri nih, Pak. Kan ada yang dari 23 itu dari partai politik, sisanya 25 itu 25 atau 26 dari bukan non partai politik nih. Dan sekitar 17-nya itu anggota militer ataupun polisi. Nah, itu itu juga non partai loh, jangan ya. Iya, itu non partai, tapi dia merupakan anggota militer dan politik atau enggak polisi. Kalau menurut Bapak itu ada pengaruh Prabowo juga nggak sih sampai sebanyak ini gitu? Itu masuk dalam kategori orang-orang Prabowo tadi. Gitu loh, kalau tentara umumnya itulah orang-orang Prabowo. Tapi jangan lupa ya, mereka sebagian itu juga orang partai, orang tentaranya kan. Gitu. Sebagiannya ya memang alumni tentara gitu. Tetapi sebagiannya itu mereka adalah alumni tentara yang sudah masuk partai politik. Nah, itu yang diambil oleh Pak Prabowo. Jadi kalau mereka alumni tentara yang sudah masuk partai, hitungannya ya orang partai. Oke.
Nah, kita mau geser sedikit nih Pak. Hmm. Waktu sebelum Pak Prabowo menang nih di pemilu, dia kan sempat berbicara kalau dia ingin membentuk sebuah kabinet Zaken. Nggak ada zakennya. Nah, berarti ya kabinet merah putih ini nggak ada Nggak Zaken. ada zaken. Ini lebih tepat mengutip apa yang disebutkan di dalam salah satu media online tuh. Ini kalimat second, bukan ini kabinet second, bukan kalimat zaken gitu loh Pak. Kenapa gitu? Karena salah satu prinsip kabinet zaken itu sebisa mungkin menjauhkannya dari unsur partai. Iya. Nah ini kebanyakan partainya kok daripada non partainya gitu. Begitu. Bahwa orang-orangnya profesional is okay gitu, tapi dia orang partai. Nah itu tidak memenuhi kriteria yang disebut dengan zaken. Makanya saya setuju dengan istilah yang dikemukakan oleh salah satu media online. Ini sih bukan kalimat zaken katanya, tapi ini kabinet zaken katanya. Ini sih kabinet second katanya. Karena ada 17 ya mantan menteri Pak Jokowi berada di dalamnya gitu. Dan saya kira itu yang terjadi. Gitu. Oke, Pak, untuk penutup boleh nggak Pak beritahu para penonton apa nih harapan-harapan Bapak terhadap kabinet merah putih? Saya nggak punya harapan. Benar-benar. Ataupun sedikit pun pesan Pak? Pesan untuk kabinet merah putih kan ini? Kita udah 3 kritik itu kan sebenarnya kritikan kita kan 3 kriteria itu kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo gitu ya, wajah Pak Jokowi di dalam kabinet ini gitu ya, kemudian bagaimana dia melakukan koordinasinya nanti, pasti akan terjadi birokrasi, penambahan budget dan sebagainya, itu semua bagian dari kritikan kita. Artinya apa? Perlu perampingan ya kan, perlu kalau mau zaken benar-benar kita harus jauhkan dari partai gitu loh kira-kira. Dan jangan dibuat dong kabinet second ya kan. Karena coba bayangkan misalnya Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani ini kan udah kali keempat jadi menteri. Sekali zaman Pak SBY, 2 kali zaman PSBY Jokowi, dan ini kali yang keempat gitu. Tapi sepanjang karirnya sebagai Menteri Keuangan, kita nggak pernah sampai 2 digit tuh. Selalu di bawah 2 digit kan. Dan selalu di bawah 7%. Nggak pernah kita sampai ke angka 8%. Di bawah Ibu Sri Mulyani gitu. Nah beliau ingin percepatan di bidang ekonomi. Ngambil si Ibu Sri Mulyani yang prestasinya bagus, tapi sebagus-bagus Ibu Sri Mulyani hanya di angka 7%. Sementara mimpi beliau itu mau ke 2 digit. Gimana logikanya gitu loh. Nah itu yang kita sebut tadi itu. Jadi kalau Anda mau 2 digit, Anda memang cari orang lain lagi dulu. Karena Ibu Sri Mulyani ini beratnya udah mentok nih. Ya kan? Sehebat-hebat Ibu Sri Mulyani, kita nyampainya cuma 6%, 7%. Nggak sampai di atas 8%. Sehebat-hebat Ibu Sri Mulyani gitu. Artinya apa? Artinya mungkin butuh pikiran baru. Di luar pikirannya Ibu Sri Mulyani. Nah Pak Prabowo nggak berani juga ternyata. Ya kan? Dia ngambil second yang prestasinya cuma 7% gitu. Bukan berarti Ibu Sri Mulyani nggak hebat. Hebat dia. Bisa stabil di angka 7% itu kan kita hebatnya. Tapi dia kan kita inginnya di atas itu kan. 8%, 9% dan sebagainya gitu. Nah itu butuh pikiran baru, tenaga baru gitu loh kira-kira. Nah Pak Prabowo nggak melakukannya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ray Rangkuti setelah bersedia hadir di acara Good Talk pada kali ini. Dan untuk para smart viewers, kalau kalian masih punya pertanyaan ataupun pendapat, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye.